Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairi Abdillah dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan membuat video praktik pembelajaran sejarah yang bertema menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Bab 1. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. CST Kansil dan Yulianto 1998. Pada bab ancaman disintegrasi bangsa, saya akan membahas tentang Gerakan 30 September atau yang sering disebut G30 SPKI. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari dua buku sejarah, dua oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brakman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communist we will follow the peaceful way, atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia, bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada tanggal akhir 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Trirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Sismomiharjo. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota, membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah: 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologis G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrawirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang peristiwa tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Tirto Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas
Tendean dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 DRJ Lelmena Brigadir Polisi Subit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Aha Nasution. Namun putrinya yang bernama Adi Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu G30 PKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan sebelah utara kota Yogyakarta. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpemimpin diterapkan yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Perintis terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda Henk Snevliet pada tahun 1914. Snevliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun. Pada tahun 1948, pemberontakan PKI Madiun terjadi karena dilatar belakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi didukung setelah kesepakatan perjanjian Renville pada 1948. Dalam perjanjian Renville, Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan Indonesia justru dirugikan. Setelah Kabinet Amir jatuh, Soekarno pun mengutus Muhammad Atta untuk membentuk kabinet baru. Namun hal ini tidak disetujui oleh Amir dan kelompok komunisnya. Amir yang dibantu Musso pun merencanakan sebuah strategi di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surakarta. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo. Demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution pada 20 September 1948. Musso pun berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemilu 1955. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI pada pemilu 1955. PKI mendukung tempat keempat dengan perolehan 16% dan keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun 1957, Partai Masyumi yang juga terlibat dalam pemilu 1955 merasa tersaingi dengan PKI sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang. Tidak jauh dari peristiwa ini dibentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan undang-undang darurat. Pada 1960, Soekarno mencetus sebuah slogan bernama Nasakom yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, maka peranan PKI sebagai mitra politik pun dilambangkan oleh Soekarno. Akhir PKI bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S. Partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember 1964, Hoirul Saleh dari Partai Murba dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba kepada Soekarno pada awal 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI.
Sebaliknya, DN Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno, maka Aidit bersama sejumlah personel Cakrawirawa menyusun rencana untuk menghadapi Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada 30 September dini hari 6 jenderal terbunuh. Demikian video pembelajaran singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.